Perekat Nusantara ultimatum Gibran, mundur atau dimundurkan. Tentunya saya memberikan keleluasaan ya untuk seluruh pihak warga negara Indonesia termasuk Bang Petrus bersama kawan-kawannya untuk menyampaikan aspirasi, masukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Akan tetapi kalau kita masuk ke dalam apa yang tadi sudah Bang Petrus sampaikan terkait dengan aspek legal formil khususnya, menurut saya kalau kita kembali pada putusan 90 ini sudah selesai karena kita sama-sama mengetahui bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan binding. Artinya memang ini sudah selesai, pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sudah dilantik, sudah memimpin kurang lebih selama 8 bulan. Dan kita juga sama-sama melihat bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini untuk mewujudkan apa yang menjadi janji-janji politiknya selama periode kampanye. Dan tentunya dengan adanya usulan dari apa yang disuarakan oleh teman-teman Bang Petrus ini patut saya menduga patut dicurigai sebagai upaya untuk mendesak menjadi pressure group bersama-sama dengan Forum Purnawirawan. Padahal kan kita seharusnya memberikan kesempatan bagi DPR dalam hal ini untuk mengkaji lebih dalam usulan tersebut. Karena kan kita tidak bisa mengatakan bahwa hari ini DPR diam. DPR sudah bergerak, sudah mulai bekerja. Statement-statement yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan DPR bahwa saat ini usulan tersebut, surat yang dimasukkan oleh Forum Purnawirawan, ini sedang dikaji oleh kesekjenan. Biarkan kesekjenan itu memiliki kesempatan untuk mengkaji secara komprehensif sehingga putusan atau hasil dari analisa itu, kajian itu tidak berpotensi menimbulkan polemik baru. Jadi jangan juga toh kita sebagai sebuah bangsa berupaya untuk menekan, melakukan propaganda untuk bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Padahal kan hari ini situasinya ini rakyat membutuhkan realisasi dari janji-janji kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Latar belakang dari para advokat ini hingga akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan apa dasarnya Pak Petrus? Ya, jadi advokat-advokat ini juga adalah advokat-advokat yang menjadi aktivis pembela demokrasi. Sehingga sejak perkara nomor 90 itu berproses, kami sudah aktif memantau jalannya persidangan perkara 90 itu. Bahkan tanggal 12 Oktober, artinya 1 minggu sebelum perkara 90 diputus, kami mengirim somasi kepada 9 hakim konstitusi itu supaya mundur dari perkara ini, perkara 90 itu. Kenapa? Karena kami lihat mereka punya konflik of interest, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kami minta supaya mereka mengundurkan diri dari persidangan itu sesuai dengan perintah pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi apa yang terjadi? Somasi kami itu tidak didengar. Akibatnya segera setelah perkara nomor 90 itu dibacakan dan bahkan dikabulkan, dibentuklah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Hasil persidangan MKMK itu memecat Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran dalam perkara nomor 90 itu, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi dalam perkara nomor 90 itu dia adalah pihak perkara, pihak pemerintah yang memberi keterangan. Sementara yang diperjuangkan di dalam perkara 90 itu adalah Gibran Rakabuming Raka, karena nama Gibran itu disebut lebih dari 10 kali di dalam permohonan uji material perkara nomor 90 itu. Jadi dengan itu saja mestinya Anwar Usman mendeklar dirinya memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, dengan Gibran. Dia harusnya mundur. Akibatnya dia diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi,
8 hakim konstitusi lainnya pun diberi sanksi oleh MK. Akibat apa? Mereka melanggar ketentuan pasal 17 tadi, mereka tidak mundur dari perkara itu. Lalu kami berlanjut, ya, pada tanggal 10 Oktober 2024, 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kami mendatangi MPR, meminta supaya sidang MPR tanggal 20 Oktober itu mengagendakan pembahasan mengenai surat kami, karena kami minta supaya Gibran tidak dilantik atas alasan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu cacat karena pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di ayat 6 itu menyatakan putusan itu tidak sah. Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Apakah ini tidak menjadi atensi khusus Pak? Mengingat ini sudah dilayangkan dari zaman masa reses. Ya, dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa yang lalu masa sidangnya, dan surat yang ada masih banyak sekali. Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima. Saya belum berkoordinasi dengan Kesekjenan, belum berkoordinasi dengan Kesekjenan MPR dan DPD. Apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A? Sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan, dimajukan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini memiliki legitimasi yang kuat. Mereka mendapatkan 58% dukungan, 96 juta lebih masyarakat Indonesia mendukung dan memilih pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Artinya kalau kita mengacu pada apa yang tadi telah disampaikan oleh Bang Petrus, ini sangat tidak relevan. Legitimasi mana yang disalahkan? Mereka sudah mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Kalau kita bicara pada narasi-narasi yang sebelumnya bahwa ada kok sejarah tentang usulan pemakzulan kepentingan di Republik ini, itu tidak relevan karena ini kita menganut sistem presidensil dan pemilihan langsung. Jadi mandat ini jelas-jelas datang langsung dari rakyat yang memberikan kepercayaan pada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk memimpin pemerintahan dari 2024 sampai dengan 2029. Kita tidak boleh menghakimi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dalam menjalankan program-program kerjanya karena ini baru 8 bulan. Dan juga karena ada desakan dan kepentingan yang dimiliki oleh segelintir orang ini, lantas kemudian membuat stabilitas politik nasional kita yang pada saat yang sama masyarakat membutuhkan realisasi dari janji-janji itu. Jadi ayo kita dukung program-program pemerintah yang hari ini sedang diikhtiarkan. Kalau saya ingin kembali pada putusan MK nomor 90, sudah ada putusan MK, sudah ada putusan Petun bahkan yang akhirnya membuat lebih jernih, lebih terang terkait dengan positioning Pak Anwar Usman. Jadi menurut saya kita tidak boleh untuk kemudian melakukan interpretasi atas narasi-narasi yang sesat ini. Turbulensi politik hari ini dapat menyebabkan keretakan kita sebagai sebuah bangsa. Itu poin saya, Mbak. Surat kami pada tanggal 10 Oktober sebelum dilantik itu kami tujukan ke MPR. 10 Oktober tahun 2024. Tetapi MPR tidak mengakomodir, padahal ini aspirasi masyarakat yang menurut Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD wajib menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan UUD 45. Jadi yang ditempuh oleh Perekat Nusantara ini bukan mekanisme pemakzulan, tetapi MPR punya kewenangan pada tanggal 20 Oktober itu untuk menilai apakah calon wakil presiden ini layak dilantik atau tidak. Karena dia terkena putusan perkara nomor 90 yang cacat hukum. Yang pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu menyatakan putusan ini menjadi tidak sah. Hakim-hakimnya diberi sanksi administratif dan itu sudah dilaksanakan dengan diberhentikannya Anwar Usman dan sanksi lain buat hakim konstitusi lainnya. Hakimnya dipidana, laporannya masih di KPK karena ada nepotisme di situ. Sedangkan sanksi
putusan dinyatakan tidak sah, itu yang kita harusnya menunggu suara dari MPR. Tapi MPR mungkin sudah dibutakan oleh situasi politik saat itu. Jadi walaupun sudah terlanjur dilantik, MPR masih punya wewenang pada persidangan berikutnya untuk mendiskualifikasi, bukan melalui mekanisme impeachment. Mundur atau dimundurkan, maka hanya ada satu pilihan, mundur atau dimundurkan. Itulah ultimatum yang dilayangkan para advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Ultimatum itu disampaikan dalam bentuk surat somasi yang diantarkan ke Istana Wakil Presiden di Jakarta, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025. Mereka yang menggeruduk kantor Gibran antara lain Petrus Celestinus selaku Koordinator Perekat Nusantara dan TPDI, Erik S. Paat, Karel Tikualu, Robert B. Keitaimu, Jemi Mokolensang, Riki Demoningka, Firman Tendri Masange, Jahmada Girsang dan Posma GP Siahaan. Mereka memberi ultimatum selama 7 hari sejak surat somasi diserahkan. Jika dalam 7 hari tidak mundur, maka Gibran akan dimundurkan oleh MPR. Aspirasi ini akan kita bawa ke MPR, kata Petrus Celestinus usai menyerahkan surat somasi. Ya, menjelang sidang tahunan MPR, yang biasanya digelar pada tanggal 16 Agustus Perekat Nusantara dan TPDI melayangkan somasi kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka mendesak agar anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu mundur karena tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wapres. Jika Gibran tak mau mundur, mereka mendesak agar sidang tahunan MPR 2025 mengagendakan pendiskualifikasian Gibran sebagai Wapres. Kalau tak mau mundur, MPR harus mendiskualifikasi Gibran, tegas Petrus. Desakan yang sama sudah pernah mereka sampaikan sebelum MPR melantik Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 lalu. Sejumlah alasan pun dipaparkan sebagai dasar mereka mendesak Gibran mundur atau didiskualifikasi oleh MPR. Meskipun dalam sidang MPR tanggal 20 Oktober tahun 2024 tidak dibahas surat kami, dan MPR tetap melantik Gibran, namun oleh karena surat kami bagian dari aspirasi masyarakat, sesuai ketentuan pasal 5 huruf D dan pasal 10 huruf B UU nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maka wajib hukumnya bagi MPR untuk menyerap dan mempertimbangkan pada sidang tahunan MPR berikutnya, sesuai ketentuan pasal 2 UUD 1945, untuk mendiskualifikasi Gibran, cetus Petrus. Pun, kata Petrus, karena terdapat peristiwa dan fakta hukum yang muncul sebelum, selama dan sesudah pemilihan Presiden Pilpres 2024. Terlebih selama proses uji materi perkara nomor 90/21/2023, proses pencalonan Gibran sebagai Cawapres, dan pasca penetapan Capres-Cawapres terpilih oleh KPU pada tanggal 24 April tahun 2024, bahkan hingga pelantikan Presiden Wapres terpilih pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 selama jeda waktu 6 bulan, banyak hal terjadi di ruang publik. Namun tidak semua persoalan itu boleh dijadikan objek sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) karena pasal 427 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum membuka pintu untuk mendiskualifikasi Cawapres terpilih jika berhalangan tetap, papar Petrus. Padahal, katanya, peristiwa dan fakta hukum dimaksud telah menunjukkan betapa proses pencalonan hingga pelantikan Gibran cacat hukum dan moral karena melanggar konstitusi dan perundang-undangan, sehingga posisinya dalam keadaan berhalangan tetap, sehingga seharusnya tidak dilantik oleh MPR, sesuai pasal 427 UU Pemilu, terangnya. Adapun peristiwa dan fakta hukum dimaksud, ditegaskan Petrus sebagai berikut. Pertama, Putusan MK nomor 90/21/2023 tanggal 16 Oktober tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 MK/MKL 11/2023 tertanggal tanggal 7 November tahun 2023 yang sangat penting dan menentukan bagi keabsahan pencawapresan Gibran. Karena putusan MK dan MK dimaksud tidak hanya berimplikasi hukum kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK dan 8 Hakim Konstitusi lainnya diberi sanksi administratif berupa teguran tertulis dan lisan, akan tetapi juga berimplikasi hukum pada tidak sahnya putusan MK nomor 90 PUU XXI 2023 tersebut, dengan segala akibat hukumnya. Kedua, dengan demikian putusan MK 90/2023 dan putusan MK nomor 2, nomor 3,
nomor 4 dan nomor 5 MK/MKL 11/2023 merupakan peristiwa dan fakta hukum yang sangat penting dan menentukan yang memastikan keberadaan Gibran sebagai Wapres di periode tahun 2024 sampai tahun 2029 cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, sehingga Gibran dalam posisi berhalangan tetap, dan seharusnya tidak dilantik sebagai Wapres sesuai pasal 427 ayat 2 UU Pemilu. Ketiga, penjatuhan sanksi administratif berupa pemberhentian Ketua MK Anwar Usman, dan teguran tertulis dan/atau lisan kepada 8 Hakim Konstitusi lainnya berikut terpilihnya Hakim Konstitusi Soehartoyo sebagai Ketua MK pada tanggal 9 November tahun 2023 menjadi bukti terkuat yang merupakan peristiwa dan fakta hukum yang sangat penting dan menentukan soal konstitusionalitas pencawapresan Gibran, karena MK berada dalam cengkeraman dinasti politik Jokowi ketika memutus perkara No. 90/2023. Keempat, dengan demikian secara konstitusi hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dijamin oleh ketentuan pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 angka 1 dan 3 dan pasal 3, pasal 5 dan pasal 17 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga berimplikasi hukum kepada tidak sahnya putusan MK, sekaligus menempatkan Gibran sebagai cawapres terpilih yang pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 berada dalam posisi berhalangan tetap, yang seharusnya tidak dilantik sesuai pasal 427 ayat 2 UU Pemilu. Kelima, Pasal 13 ayat 1, huruf Q Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang persyaratan usia pasangan calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun tetap berlaku pasca putusan MK No. 90/2023, karena secara hukum KPU baru boleh mengubah PKPU dimaksud manakala DPR RI telah melaksanakan putusan MK nomor 90/21/2023, yaitu mengubah ketentuan batas umur Capres-Cawapres dalam perubahan UU Pemilu. Keenam, selain itu, pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres di KPU diterima dan dinyatakan sebagai telah memenuhi syarat sebelum KPU mengubah pasal 13 ayat 1, huruf Q Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dimaksud, juga berimplikasi hukum kepada pencawapresan Gibran menjadi cacat hukum dan tidak sah karena putusan MK No. 90/2023 seharusnya dieksekusi terlebih dahulu oleh DPR dengan mengubah ketentuan pasal 169 huruf Q UU Pemilu, kemudian KPU boleh mengubah pasal 13 ayat 1 huruf Q PKPU nomor 19 tahun 2023, namun dilangkahi KPU. Ketujuh, unggahan akun Fufu Fafa yang viral karena disebut-sebut sebagai milik Gibran telah menyeret nama bekas wali kota Solo itu sebagai cawapres terpilih, dan kini wapres, sudah menjadi bola liar namun dibiarkan oleh Gibran, Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekarang Kemenkomdigi, tanpa ada klarifikasi, tanpa langkah penindakan dari segi penegakan hukum dan berimplikasi memicu lahirnya krisis kepercayaan publik yang meluas, bukan saja terhadap Gibran, tetapi juga terhadap Jokowi meski tidak lagi menjabat Presiden RI. Kedelapan, terdapat muatan penghinaan, penyebaran berita bohong yang menimbulkan rasa kebencian, aspek asusila dan berorientasi seksual yang tidak sehat pada si pemilik akun Fufu Fafa, sehingga runtuhlah kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian RI, MK, KPU, DPR dan Presiden, Wapres semakin meluas. Kesembilan, publik kemudian meyakini pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran. Bahkan ada pakar telematika yang menyatakan bahwa 99,9% pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, kemudian muncul tuntutan agar Gibran tidak dilantik menjadi Wapres. Kesepuluh, publik juga telah memberikan penilaian antara lain tentang orientasi seksual yang tidak normal pada diri si pemilik akun dan sejumlah narasi yang tidak sepatutnya bahkan terlarang ditujukan kepada sejumlah tokoh publik atau publik figur lain, yang terjadi seputar tahun 2014 hingga 2019 menjelang pemilu 2019 di mana Capres Prabowo Subianto berhadapan secara head-to-head melawan Capres Jokowi. Ke-11, melihat narasi di dalam akun Kaskus Fufu Fafa, Gibran seharusnya mengklarifikasi dan memilih untuk mundur sebelum dilantik sebagai Wapres atau sekarang mundur dari jabatan Wapres, karena akun Fufu Fafa telah menimbulkan resistensi yang semakin eskalatif dan mengarah kepada terjadinya krisis kepercayaan publik yang semakin meluas terhadap pemerintah dan Wapres. Kini muncul tuntutan agar Gibran diperiksa terlebih dahulu kesehatan jiwa dan rohaninya. Ke-12, dengan demikian keberadaan Gibran sebagai Wapres telah mendelegitimasi pemerintahan hasil pemilu 2024 dan membuat noda hitam dalam sejarah demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu untuk menormalisasi kembali keadaan,
maka harus dilakukan dua cara, yaitu Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wapres, atau MPR RI mengadakan sidang tahunan untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wapres. Maka demi keabsahan dan legitimasi pemerihan hasil pemilu 2024, kami menyampaikan somasi pertama dan terakhir kepada Gibran agar dalam tempo 7 hari setelah menerima somasi ini segera menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wapres RI. Apabila lewat dari 7 hari Gibran tidak mengundurkan diri, maka kami akan membawa permasalahan ini sebagai bagian dari aspirasi masyarakat dan mendesak MPR RI untuk menyelenggarakan sidang guna mendiskualifikasi Gibran dari jabaran Wapres RI.